Halo guys, selamat datang di Minang Misteri. Jembatan memang dikenal sebagai tempat yang kerap kali ditongkrongi oleh para makhluk halus. Fenomena ini tidak terlepas dari banyaknya kisah mistis dan pengalaman supranatural yang sering terjadi di sekitar jembatan-jembatan tersebut. Kisah-kisah ini beredar luas di masyarakat, membuat jembatan menjadi lokasi favorit bagi makhluk-makhluk gaib untuk menampakkan diri. Salah satu penunggu jembatan yang terkenal ceritanya adalah si manis penunggu jembatan Ancol. Kisah tentang si manis begitu populer hingga sempat diangkat dalam sebuah serial televisi yang mendapatkan perhatian luas dari penonton. Cerita mengenai si manis tidak hanya melegenda di Jakarta, tetapi juga menjadi bagian dari folklore urban yang terus dibicarakan hingga kini, terutama di kalangan pecinta cerita horor. Sosok si manis digambarkan sebagai hantu wanita yang cantik, bergaun merah, dan seringkali menampakkan diri pada malam hari untuk menggoda atau menakuti para pengguna jalan yang melintas. Di kota Madiun, terdapat juga mitos tentang penunggu jembatan yang memiliki kemiripan dengan kisah si manis dari Ancol. Penunggu jembatan di Madiun dikenal oleh warga setempat dengan nama Sadikem. Menurut mitos yang beredar di kalangan masyarakat Madiun, Sadikem adalah sosok hantu wanita yang menjadi penunggu jembatan Jiwan. Jembatan Jiwan sendiri terletak di perbatasan antara Madiun dan Magetan, dan seringkali menjadi perbincangan karena aura mistis yang melingkupinya. Kisah Sadikem dikatakan bermula dari cerita tragis seorang wanita yang mengalami nasib malang di jembatan tersebut. Banyak warga yang mengaku melihat penampakan Sadikem pada malam hari, terkadang berdiri di tepi jembatan dengan tatapan kosong atau berjalan perlahan di sepanjang jembatan, menghilang tiba-tiba ketika didekati. Aura mistis yang menyelimuti jembatan Jiwan semakin kuat dengan cerita-cerita yang terus dituturkan dari mulut ke mulut, menjadikannya sebagai salah satu tempat yang dihindari oleh masyarakat setempat, terutama saat malam tiba. Kisah-kisah tentang Sadikem dan jembatan Jiwan menambah kekayaan cerita supranatural di Indonesia, memperkuat keyakinan akan keberadaan makhluk halus yang menghuni tempat-tempat tertentu. Cerita mengenai Sadikem sangat dipercaya oleh masyarakat setempat dan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya dan legenda lokal. Konon, Sadikem adalah roh penasaran dari seorang wanita yang mengalami nasib tragis di masa lalu. Dalam banyak versi cerita disebutkan bahwa ia adalah seorang wanita muda yang cantik, baru saja menikah, dan tengah menantikan masa depan yang bahagia. Namun kebahagiaannya direnggut oleh sebuah peristiwa tragis yang mengakibatkan kematiannya yang mengenaskan. Banyak penduduk yang mengaku melihat sosok wanita bergaun putih yang tiba-tiba muncul di jembatan atau mendengar suara tangisan yang menyayat hati di tengah malam. Suara tangisan tersebut seringkali terdengar seperti berasal dari seseorang yang merasakan kesedihan mendalam dan kehilangan yang tak tertanggungkan. Beberapa saksi mata juga melaporkan bahwa mereka melihat bayangan samar yang berjalan perlahan di sepanjang jembatan, kemudian menghilang tanpa jejak. Semua ini menambah keangkeran jembatan Jiwan, menjadikannya salah satu tempat yang paling ditakuti sekaligus dihormati oleh warga setempat. Banyak yang percaya bahwa roh Sadikem tetap tinggal di jembatan ini karena merasa terikat dengan tragedi yang dialaminya di tempat tersebut. Oleh karena itu, banyak orang yang menghindari melewati jembatan Jiwan pada malam hari, khawatir akan bertemu dengan arwah penasaran Sadikem. Mitos seputar dirinya dihiasi oleh cerita-cerita yang dituturkan dalam berbagai versi. Masing-masing menambahkan elemen yang unik dan menarik kepada legenda tersebut. Cerita yang paling terkenal mengungkapkan bahwa Sadikem dulunya adalah seorang wanita yang sangat cantik dan baru saja menikah. Kisah ini sering diceritakan dengan berbagai latar belakang dan detail yang berbeda, namun esensinya tetap sama, menggambarkan keindahan dan nasib tragis dari Sadikem. Ada yang mengatakan bahwa suaminya meninggal dalam kecelakaan yang tragis, sementara yang lain menyebutkan bahwa ia menjadi korban kekerasan atau pengkhianatan yang mendalam. Setiap versi cerita memberikan warna yang berbeda pada legenda Sadikem, menjadikannya semakin hidup dan membekas dalam ingatan masyarakat. Beberapa cerita bahkan menambahkan elemen supernatural lainnya, seperti kemampuan Sadikem untuk muncul dan menghilang sesuka hati, atau kemampuan untuk mempengaruhi cuaca di sekitar jembatan Jiwan.
Semua ini membuat kisah Sadikem semakin menakutkan dan menarik, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan dan keangkeran roh penasaran tersebut. Di Jawa, terdapat semacam larangan yang sangat dihormati oleh masyarakat setempat, khususnya bagi para perempuan yang usia pernikahannya belum mencapai seminggu. Larangan ini mengharuskan mereka untuk tidak mengunjungi atau bahkan mendekati wilayah sungai. Masyarakat percaya bahwa air sungai memiliki kekuatan gaib yang dapat membawa malapetaka, terutama bagi pengantin baru. Larangan ini bukan hanya sekadar aturan adat, tetapi merupakan bagian dari tradisi yang telah mengakar kuat dalam budaya Jawa, diwariskan dari generasi ke generasi. Cerita-cerita mengenai bahaya melanggar larangan ini seringkali disampaikan melalui lisan oleh para tetua, memperkuat keyakinan akan pentingnya mematuhi tradisi dan adat istiadat yang telah lama ada. Konon, jika ada yang melanggar larangan ini, mereka dipercaya akan terkena malapetaka yang mengerikan, yang bisa saja berujung pada kematian. Malapetaka tersebut digambarkan dalam berbagai cerita rakyat yang menakutkan, seringkali melibatkan roh-roh jahat atau kekuatan mistis lainnya yang mendiami sungai-sungai tersebut. Akibatnya, perempuan-perempuan yang baru menikah cenderung sangat berhati-hati dan patuh terhadap larangan ini, menghindari sungai dengan segenap kemampuan mereka. Namun, ada cerita tragis tentang seorang perempuan bernama Sadikem. Entah disengaja atau tidak, pada akhirnya Sadikem melanggar larangan yang telah ditetapkan. Tanpa memperhatikan peringatan yang telah diberikan, ia mendekati Sungai Bakung yang terletak persis di bawah jembatan Jiwan. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, Sadikem akhirnya tenggelam di sungai tersebut. Peristiwa ini semakin memperkuat keyakinan masyarakat akan kebenaran larangan tersebut dan menjadi sebuah peringatan yang nyata bagi mereka yang mungkin tergoda untuk melanggar tradisi. Cerita tentang Sadikem kemudian menjadi bagian dari warisan lisan yang disampaikan dari mulut ke mulut, menambah dimensi mistis dan menakutkan pada larangan tersebut. Perlu diketahui bahwa Sadikem sebenarnya bukanlah nama asli dari wanita yang dikabarkan meninggal karena tenggelam di bawah jembatan tersebut. Nama Sadikem adalah sebuah julukan yang diberikan oleh masyarakat sekitar. Julukan ini memiliki arti tenggelam dan diberikan sebagai bentuk pengingat tragis atas peristiwa naas yang menimpa wanita tersebut. Nama ini telah melekat kuat di ingatan warga, menjadi simbol dari kejadian yang menyedihkan dan penuh misteri itu. Kematian Sadikem yang tidak wajar dipercaya telah membuat arwahnya bergentayangan di sekitar jembatan tersebut. Menurut cerita yang beredar, hantu Sadikem seringkali menampakkan diri kepada orang-orang yang melintas di jembatan itu, terutama pada malam hari. Mereka yang telah bertemu dengannya pun dijalari oleh rasa takut yang mencekam. Tidak hanya itu, perasaan pilu yang mendalam juga menghantui mereka, seolah-olah merasakan kesedihan yang pernah dirasakan oleh wanita tersebut sebelum ajal menjemputnya. Sosok hantu Sadikem digambarkan sebagai wanita yang basah kuyup dengan wajah penuh kesedihan, membuat siapapun yang melihatnya merasakan kesedihan yang mendalam. Keberadaan hantu Sadikem memberikan kesan yang sangat menyeramkan dan membuat orang-orang merasa cemas ketika melewati jembatan tersebut. Kisah tentang penampakannya telah menyebar luas, menambah aura mistis dan angker dari jembatan itu. Banyak yang percaya bahwa arwah Sadikem tidak tenang dan terus mencari keadilan atas kematiannya yang tragis. Cerita-cerita ini sering diperbincangkan oleh warga setempat yang semakin memperkuat reputasi angker jembatan tersebut. Akibatnya, jembatan itu sering dihindari, terutama saat malam hari, karena ketakutan akan bertemu dengan hantu Sadikem yang dianggap bisa membawa sial atau malapetaka bagi mereka yang melihatnya. Pasalnya, arwah Sadikem kerap menampakkan diri sambil mencari-cari suaminya yang baru saja dinikahinya sebelum ajal menjemputnya. Setiap kali ia muncul, penampakannya selalu disertai dengan raut wajah penuh kesedihan dan kerinduan yang mendalam, seolah-olah ia masih berusaha menemukan cinta yang hilang secara tragis. Penampakan ini seringkali membuat orang yang melihatnya merasakan kesedihan yang mendalam. Selain cerita yang menyebutkan bahwa Sadikem melanggar pantangan dalam tradisi Jawa sehingga arwahnya tidak tenang,
Ada juga versi cerita lain yang lebih mengerikan dan menambah kengerian yang menyelimuti jembatan tersebut. Menurut versi ini, Sadikem adalah seorang wanita asal Malang yang mengalami nasib tragis saat melintasi jembatan tersebut. Ia diperkosa oleh sekelompok lelaki yang keji dan tidak berperi kemanusiaan, dan nasib buruknya tidak berhenti di situ. Setelah mengalami kekerasan yang mengerikan, nyawanya dihabisi dengan sadis oleh para pelaku. Mayatnya kemudian dibuang ke Sungai Bakung dengan kejamnya, menambah cerita kelam yang menyelimuti jembatan tersebut. Kisah tragis ini menambah aura misteri dan kengerian yang menyelimuti jembatan itu, membuatnya dikenal sebagai tempat yang penuh dengan energi negatif dan kisah-kisah horor yang tak terlupakan. Banyak orang yang melewati jembatan ini mengaku merasa merinding dan tidak nyaman, seolah-olah mereka sedang diawasi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Maka dari itu dia meneror para pelintas dengan sangat intens karena adanya rasa dendam yang membara di dalam hatinya. Rasa dendam ini begitu kuat sehingga menyebabkan dirinya tidak bisa meninggal dengan tenang. Jiwanya terbelenggu oleh perasaan marah dan tidak rela, membuatnya terus bergentayangan di tempat yang pernah menjadi saksi bisu tragedi yang menimpanya. Penampakannya yang penuh amarah dan kesedihan membuat siapapun yang melihatnya merasa ketakutan. Sadikem tidak hanya mencari suaminya, tetapi juga menuntut keadilan atas nasib buruk yang menimpanya. Inilah yang membuat jiwanya tidak tenang dan terus mengganggu siapapun yang berani melintasi jembatan itu, seolah-olah ia ingin memastikan bahwa tragedi yang menimpanya tidak akan pernah dilupakan. Para warga setempat mengatakan bahwa mereka sudah tidak merasa aneh lagi jika pada suatu waktu mereka melihat sosok wanita yang tampak samar-samar melambaikan tangannya sambil tersenyum dengan tatapan kosong saat mereka melintasi jembatan Jiwan, terutama pada saat malam hari. Ada yang berpendapat bahwa sosok ini mencoba mengganggu mereka, sementara yang lain percaya bahwa ia hanya berusaha mencari bantuan atau pengakuan atas nasibnya yang malang. Suatu ketika, pernah terjadi kecelakaan bus yang hampir menewaskan semua penumpangnya. Sang sopir bus, dengan wajah yang pucat pasi dan suara yang gemetar, menceritakan bahwa dia melihat sosok wanita itu tiba-tiba melintas di tengah jalan dengan tatapan dingin dan mata yang memancarkan aura menakutkan, sehingga dia pun secara refleks membanting setirnya dengan keras. Akibat dari tindakan refleks tersebut, terjadilah tabrakan beruntun yang mengakibatkan kerusakan parah pada kendaraan dan hampir merenggut nyawa semua penumpangnya. Cerita ini menyebar luas di kalangan warga, menambah ketakutan dan kehati-hatian setiap kali melintasi jembatan tersebut pada malam hari. Sopir-sopir lainnya juga mengaku mengalami hal serupa, melihat sosok yang sama atau merasakan kehadiran yang tidak terlihat namun sangat menakutkan. Selain menampakkan dirinya di jembatan, konon wanita ini yang dikenal dengan nama Sadikem juga kerap kali terlihat di sekitar pemukiman warga pada waktu-waktu tertentu. Kabarnya, kehadirannya sering kali menimbulkan pengalaman-pengalaman mistis seperti menampakkan sosoknya secara tiba-tiba atau terdengar suara tangisan yang mencekam, sehingga warga sekitar merasa enggan untuk keluar rumah saat malam telah larut. Ada yang mengatakan bahwa ia terlihat duduk di bawah pohon besar, menyisir rambutnya yang panjang dengan gerakan lambat, atau berdiri di sudut jalan dengan tatapan kosong. Fenomena ini memberikan nuansa misteri yang tak terhindarkan di lingkungan tersebut, dan warga seringkali merasa tidak nyaman meski hanya mendengar cerita-cerita tentang Sadikem. Wah, cukup menyeramkan, bukan? Namun, pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa banyak hantu perempuan dengan kisah hidup tragis? Apakah ada kebetulan tertentu atau ada alasan yang lebih dalam? Mungkinkah kisah-kisah ini mencerminkan pandangan masyarakat tentang penderitaan dan ketidakadilan yang dialami oleh perempuan? Bagikan pendapat dan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya dari Minang Misteri.